Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran hebat di Sungai Dama, Samarinda menghanguskan 10 rumah warga. Aksi pencopotan spanduk calon wali kota Balikpapan menuai protes dari tim pendukung. Hari Habitat dan Hari Kota Sedunia di Kalimantan Timur ditandai dengan penanaman berbagai jenis pepohonan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Pawai budaya yang digelar untuk meramaikan Festival Irau Tengkayu 2024 ini diawali dari Stadion Dato Adil Tarakan. Pawai budaya tahun 2024 ini dinilai luar biasa. Lebih dari 10.000 orang tercatat sebagai peserta dengan menampilkan berbagai karya. Barisan kendaraan roda 2 ini menjadi salah satu peserta parade kendaraan TNI saat merayakan hari ulang tahun ke-79. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman Gor Kadri Oning, Samarinda itu melibatkan 100 kendaraan tempur dan puluhan kendaraan bermotor milik TNI. Salah satunya adalah kendaraan tempur baru buatan Indonesia. Warga Batu Cermin, Samarinda Utara geger menyusul hilangnya seorang balita perempuan yang diduga terjatuh dan terseret banjir. Korban bernama Nur Afifah berusia 3 tahun itu akhirnya ditemukan malam hari, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Luapan air bercampur lumpur ini merendam permukiman warga di Sungai Siring, Samarinda, tepatnya di jalur poros Samarinda Bontang. Banjir tersebut menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Banjir juga menyebabkan arus lalu lintas dari dan menuju ke Samarinda tersendat. Warga berharap pemerintah secepatnya mengatasi persoalan ini agar mereka tidak lagi resah oleh ancaman banjir. Musibah kebakaran ini terjadi di Jalan Adam Malik 2 Gang Citra Baru, Kelurahan Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah petugas dan relawan pemadam dikerahkan. Tercatat 5 rumah yang gagal diselamatkan dalam musibah tersebut. Rumah milik seorang warga RT 20 Kelurahan Karanganyar Pantai Tarakan ini rusak akibat ditimpa tanah longsor yang berasal dari perbukitan yang berada di belakang rumah tersebut. Musibah ini menyebabkan salah satu kamar tidur dan dapur tertimbun material longsor. Pemilik rumah menyatakan longsor terjadi tengah malam. Ia terbangun saat mendengar suara gemuruh dari belakang rumahnya. Sepi aktivitas terjadi di Pengadilan Negeri Balikpapan setelah para hakim melakukan cuti secara bersama. Cuti tersebut dilakukan sejak tanggal 7 Oktober 2024 hingga 11 Oktober 2024. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas dari aksi yang dilakukan para hakim se-Indonesia yang meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan hakim.
Banjir parah terjadi di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu. Musibah tersebut menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Warga menyatakan banjir kali ini lebih parah dari sebelumnya dan peningkatan airnya sangat cepat. Banjir juga terjadi di sejumlah perkampungan khususnya di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Gotong royong menyingkirkan material bangunan rumah yang rusak akibat pergeseran tanah ini dilakukan warga Jalan Trisari 3, Sidodadi, Samarinda Ulu. Pemilik rumah menyatakan ambrolnya dinding rumahnya terjadi di malam hari. Awalnya pemilik hanya mendengar suara ribut yang disangka kucing sedang berkelahi. Saat diperiksa bagian dapur rumahnya sudah ambrol. Dua pria yang mendatangi lokasi kampanye, salah satu pasangan wali kota di Balikpapan Barat, yang hendak mencopot spanduk pasangan calon, coba dihentikan sejumlah warga. Meski begitu, pelaku bersikukuh melepasnya, dan selanjutnya spanduk itu dibawa pergi menjauh. Aksi pencopotan spanduk secara paksa ini menyebabkan Ketua Tim Pemenangan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 2, yakni Randy Edi, kecewa. Mereka kecewa karena kampanye di Balikpapan Barat itu sudah terjadwal dan sudah diketahui oleh penyelenggara pemilu. Agar kasus tersebut bisa diusut secara tuntas, Tim Pemenangan pasangan nomor urut 2 melaporkannya kepada Bawaslu dan polisi. Jadi pada poinnya kita ini kan kampanye kan sudah terjadwal. Kemudian dan itu juga sudah didaftarkan. Dan kami tidak menyalahi undang-undang untuk kegiatan kampanye tersebut. Kejadiannya itu kemarin itu tepatnya hari Rabu, tanggal 9 sore itu proses kampanye kita sedang di Balikpapan Barat. Di Balikpapan Barat itu di Gang Pamili kalau tidak salah itu di RT 54. Sudah langkah apa yang diambil dari tim? Kalau kita sudah melaporkan itu ke Bawaslu. Kita langsung melaporkan ke Bawaslu, kemudian tadi malam juga teman-teman juga melaporkan ke Polsek, lebih tepatnya Polsek bagian Barat. Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2 berharap kejadian tersebut tidak terulang agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.